alhamdulillah ini sudah hari ke berapa nih? Ke-7 ya, hari ke-7 berarti tidak terasa tinggal kurang lebih 5 hari lagi teman-teman mengikuti kegiatan diklat berjenjang secara by system ya atau lewat platform LMS. Nanti kemudian dilanjutkan dengan tugas-tugas mandiri seperti itu. Kemarin ada juga yang menanyakan, Bu, tugas mandirinya gimana? Apakah ada di LMS? Nanti tugas mandirinya itu otomatis ada di LMS dan juga akan didampingi oleh pendamping gitu ya. Jadi nanti masing-masing ada pendampingnya. Kita bagi nanti jadi 3 kelompok aja gitu. 3 atau 4 kelompok gitu ya. Jadi yang sekolahnya berdekatan kita jadikan satu, yang yang saling kenal, yang berdekat yang bisa memungkinkan untuk berkumpul di satu tempat, nanti kita jadikan satu kelompok gitu. Nah, bunda-bunda hari ini kita masuk modul ke-6, hari ke-7 ya, karena kemarin Bunda Happy 2 hari pendalaman materinya yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, sekarang masuk ke modul ke-6, kembali bersama saya dalam dalam materi penilaian perkembangan anak usia dini. Kita mulai mungkin teman-teman atau bunda-bunda ini ada yang mau bercerita dulu atau sharing gitu tentang pengalamannya dalam 5 modul yang sudah dikerjakan di hari-hari sebelumnya. Silahkan dibuka, mungkin memang pendamping yang lain atau pemateri yang lain ada yang belum memberikan nilai, nggak apa-apa, bersabar aja gitu, karena mungkin menelaah lebih dalam dulu ya pekerjaan dari bunda-bunda gitu. Jadi nanti insya Allah pasti akan dinilai semua dan bunda-bunda bisa melihat hasil dari pekerjaan yang sudah dilakukan seperti itu. Kalau saya sebagian ada yang saya beri komentar, jadi intinya semua sudah baik gitu, karena memang sistem pelatihan ini lebih ke pelatihan mandiri ya. Kita melakukan pendalaman materi secara mandiri. Jadi makanya di dalam LMS itu sudah jelas sekali langkah-langkah yang kita lakukan, dari pemahaman, pendahuluan, kemudian bahan belajar mandiri yang kurang lebih ada yang 2, ada yang 3 untuk pendalamannya, kemudian ada yang 4 juga, terus ada ruang kolaborasi, selanjutnya ada tatap muka virtual, kemudian ada penugasan. Seperti yang saya jelaskan di awal, ada ikon-ikon atau tanda-tanda itu sebagai penanda apa yang harus kita lakukan. Nah, yang perlu kalau di ruang kolaborasi artinya memberi komentar, membuka bahan bacaan gitu, bahan diskusi. Kemudian kalau penugasan itu yang ada tanda centang atau di review pembelajaran dalam bentuk tugas individu. Nah, dari 5 modul kemarin, yang mana yang Bunda rasa sulit untuk mengerjakan penugasan itu? Silahkan kalau ada yang mau sharing sebelum kita masuk ke materi. Kasih Bun kesempatannya. Di modul 5 kayaknya Bun. Modul 5 perencanaan. Modul 5 yang kalau saya sih merasa gemeteran itu agak nyimpang-nyimpang. Iya. Belum terlalu paham. Saya terlalu panjang banget. Iya, makanya memang di perencanaan. Iya, memang ya. Karena memang Bunda Rini, karena memang di modul 5 itu paling banyak ya selain kesehatan dan gizi gitu ya. Jadi perencanaan itu intinya adalah bagaimana rencana atau apa yang harus kita rancang sebelum kita melakukan pendampingan kepada anak didik gitu. Nah, kita itu sudah punya acuan nih, seperti kita kalau yang muslim sudah punya pedoman yaitu Al-Qur'an gitu. Nah, kalau di kegiatan di perencanaan
pendidikan anak usia dini ini kita sudah punya pedoman juga, yaitu K13 atau Permendikbud nomor 137 dan 146 tahun 2014. Jadi sebenarnya kita sudah punya itu, jadi itulah yang menjadi dasar kita untuk membuat perencanaan. Model perencanaannya itu boleh beragam gitu, seperti yang Bu Heti katakan. Jadi silahkan deh dibaca ulang, didalamin lagi materi-materi yang ada di LMS itu, ya, Pak, karena banyak sekali kan yang dibutuhkan. Terus untuk, tapi insya Allah saya yakin Bunda-Bunda kan pada dasarnya sudah melaksanakan pendampingan ke anak-anak ya, menjadi guru, guru PAUD, jadi pasti sudah paham sekali gitu bagaimana merancang suatu pembelajaran, mungkin formatnya atau memulainya atau menghubungkan KIKD-nya itu kali ya yang agak susah ya. Ya nggak apa-apa. Karena juga sebenarnya yaitu terutama buat guru-guru yang berada di lingkungan sekolah penggerak ya, saya contohkan guru-guru saya gitu, itu sangat berbeda gitu. Di sini ada 5 orang guru saya kebetulan yang ikut di kelas ini, ya berbeda gitu dengan apa yang sekarang diterapkan di kurikulum sekolah penggerak gitu. Jadi kalau kurikulum sekolah penggerak itu perencanaannya pun lebih sederhana lagi gitu, jadi bebas, makanya kita juga tidak memaksakan bunda-bunda untuk membuat sesuai membuat yang jelimet gitu ya, ikutin aja sesuai dengan apa yang diarahkan di dalam modul seperti itu. Jadi disesuaikan dengan usia yang bunda ampuh. Ya, baik ya, itu tentang modul 5 ya. Otomatis kalau bunda-bunda masih terkendala modul 5, saya tidak yakin di sini sudah membuka modul 6 gitu. Ada yang sudah buka belum modul 6? Ayo, siapa yang sudah membuka modul? Sudah Bun, tadi malam Bun. Sudah, alhamdulillah. Sudah coba. Bunda Dewi sudah juga ya, syukur. Berarti sekilas sudah tahu ya tentang bagaimana penilaian PAUD ya, penilaian dalam tahapan asesmen ya, tahapan akhir dalam kita memberikan pendampingan seperti itu. Baiklah, kalau begitu kita mulai aja materinya. Nah, baiklah. Pada modul ini kita akan membahas tentang penilaian perkembangan anak usia dini. Ya otomatis namanya anak usia dini pasti pertumbuhan dan perkembangannya ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengertian dari penilaian, kemudian apa yang dimaksud dengan kenapa sih penilaian itu penting gitu ya, kemudian apa saja sih yang termasuk dalam ruang lingkup penilaian atau cakupan apa sih gitu. Terus bagaimana cara melakukan penilaian, siapa yang melakukan, kemudian kapan dilakukan, bagaimana prosesnya, bagaimana mengolah data hasil pengamatan, dan terakhir adalah bagaimana pelaporannya. Nah, yang perlu kita lakukan untuk mempelajari ini adalah intinya adalah kita tetap berpedoman pada standar pendidikan ya, Permendikbud nomor 137 dan 146 tentang kurikulum 2013. Nah, coba ini kita refleksi dulu dari tebak gambar di depan bunda-bunda semua. Coba dilihat dari sudut pandang. Siapa saja yang punya pendapat? Gambar apa ini? Sebelah kanan harimau, sebelah kiri gorila. Ada pohon, ada singa, ada monyet. Iya. Bilang ada pohon. Oke. Ada yang bilang ada singa. Iya. Ada apa? Ada singa, ini ada monyet. Sebelah kanan ini sebelah kiri ya kan? Ada ikan Bu, ikan. Ada ikan. Oh iya, ada ikan. Ada pinter tuh, ada ikan. Terus apa lagi? Tuh bundanya nggak lihat kan ada ikan?
Apa nak lihatin lagi? Atin bisa lihat Gambar apa? Ada pohon. gambar. Ya. Ini gambar. Abang lihat nggak gambar? Apa yang kita Abang ambil? diganti. Pesan apa dari kita membaca gambar tersebut? Nah, dari mengamati satu gambar atau peristiwa bisa menimbulkan bermacam persepsi yang berbeda untuk setiap orang. Tadi si Adek bilang ada ikan, Bunda bilang ada harimau, ada monyet kerak, ada yang bilang ada pohon rindang gitu, pohon beringin dan lain-lain. Nah, persepsi itu beragam gitu, makanya di sini juga diasumsikan dalam menilai anak harus dilakukan secara utuh dengan memperhatikan seluruh unsur. Penilaian atau mengamati perkembangan anak itu tidak mungkin kita lihat dalam sekali saja seperti kita membaca gambar tadi. Mungkin kita perlu waktu gitu, bisa sekali, bisa 2 kali, bisa berkali-kali gitu, sampai apa yang kita harapkan itu tercapai, dalam arti asesmen yang kita ingin lakukan itu tercapai gitu. Misalnya kita mau menilai tahapan perkembangan anak gitu dari aspek perkembangan fisik motoriknya misalnya. Kita cuman menyuruh anak itu atau memberikan stimulasi sekali, dalam arti pada saat dia meniti tangga dan meniti jalanan gitu ya, jalanan apa namanya biasa kayu gitu ya melintas. Kita hanya melihat seperti itu. Oh, ternyata dia terjatuh di tengah meniti itu, dia terjatuh kesulitan. Terus kita tulis deh si Roni tidak bisa, si Roni pada saat distimulasi untuk meniti tangga gitu, meniti papan titian, dia terjatuh gitu. Jadi harus dilakukan penguatan pada ini misalnya gitu. Padahal itu baru sekali tuh bunda mengamatinya gitu, tidak berkali-kali. Bisa jadi pada saat pertama dia masih ada keraguan, masih ada takut. Terus pada saat kedua kita beri semangat, kita stimulasi dengan ayo Roni, pasti bisa, diperhatikan ya langkahnya mungkin. Nah, pada saat kita memberi stimulasi itu dia bisa berjalan dengan baik gitu. Terus mungkin ada stimulasi, ada dorongan dari teman-temannya, ayo Roni, aku aja bisa, aku juga bisa gitu. Nah, akhirnya bisa gitu ya. Jadi pada saat kita mau mengamati satu unsur, tidak bisa kita menilai hanya dari sekali percobaan atau sekali pengamatan. Terus selain meniti, ada hal lain tidak yang menyerupai dengan meniti itu, misalnya memanjat, misalnya berlari gitu, banyak unsur yang lain. Jadi harus diperhatikan gitu, tidak bisa hanya dari sekali kita pengamatan. Terus ada lagi pertanyaan, gimana Bun kalau anaknya ini jarang turun gitu, turunnya seminggu sekali, terus kita nggak dapat nih asesmennya gitu, tidak dapat capaian perkembangannya untuk aspek fisik motorik nggak dapet Bun, agama moralnya nggak dapet gitu, gimana cara mencermatinya? Nah, kita mungkin bisa berkomunikasi dengan orang tua ya Bun ya. Jadi memang sekarang ini diperlukan sekali komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua agar supaya orang tua bisa mengamati juga aspek perkembangan yang ada pada anaknya gitu. Oh, aspek agama dan moral, oh mau kok Bun, dia di rumah mau membaca doa gitu, mau mengikuti berdoa setelah sholat, dia mau berwudu kok Bun dengan video-video yang Bunda beri, seperti itu ya. Jadi memang kendalanya pada saat kita masih tatap muka terbatas ini banyak Bun, antara lain yaitu anak-anak tidak sepenuhnya turun ke sekolah misalnya ya, bagi yang masih PTM ya. Terus pada saat di sekolah juga dia moodnya berubah-ubah gitu ya, tidak semangat atau masih terbawa nuansa rumah yang maunya pulang terus, masih rewel gitu. Jadi susah untuk mencapai atau melakukan penilaian.
Nah itu ya permasalahan guru tadi ya sudah saya jelaskan sedikit, jadi nggak usah lagi kita bahas. Kemudian apa itu penilaian? Nah penilaian itu adalah proses mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, yaitu spiritual dan sosial, kompetensi pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Nah pastikan Bun bahwa yang kita nilai ini adalah hal yang memang dilakukan oleh anak atau fakta yang sesungguhnya. Jadi semua yang kita lakukan penilaian berdasarkan atas apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan stimulasi yang sudah kita berikan. Seperti itu. Kemudian apa sih tujuan dan manfaat dari penilaian? Ya, jadi yang pertama adalah kita ingin mendapatkan gambaran utuh tentang aspek dari perkembangan anak yang terwujud dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan sosial finansial. Nah, saya yakin pasti Bunda sudah membaca, sudah melihat ya video-video yang sudah ada di tampilan dari YouTube-nya di modul itu gitu jadi di situ udah ada bagaimana ruang lingkup penilaian, terus apa tujuan dan manfaat, dan banyak contoh-contoh dari kegiatan yang dilakukan oleh pendidik. Nah kebetulan yang dijadikan pilot project itu adalah Sekolah Alam Pelopor yang berada di Jawa Barat ya. Jadi di sana memang nuansanya alam, terus anak-anak bermain dengan kegiatan yang memang menyenangkan seperti itu ya. Jadi alhamdulillah sih saya lihat di sekolah-sekolah di Samarinda ini juga sudah banyak yang mengadopsi dari kegiatan-kegiatan di sana gitu ya. Kemudian yang kedua, tujuan dan manfaatnya adalah merancang stimulasi dan kegiatan yang tepat dan sesuai untuk mengembangkan kemampuan sosial finansial anak. Kemudian memberikan stimulasi dan kegiatan yang bermuatan pendidikan sosial finansial sesuai kebutuhan perkembangannya. Nah, ini ada poin utama nih, ada kata kuncinya. Yang pertama tujuannya adalah mendapatkan gambaran utuh. Nah, kalau utuh artinya tidak sepotong-sepotong. Kemudian yang kedua merancang stimulasi dan kegiatan yang tepat. Seperti tadi, tepat tidak sih kalau saya memberikan stimulasi dengan meniti papan titian kepada anak. Siapa tahu anak itu memang tidak bisa melakukan titian karena misalnya dia punya kelemahan pada saat pada kakinya misalnya gitu, atau dia punya ketakutan atau fobia pada ketinggian walaupun tingginya hanya mungkin berapa senti gitu ya. Jadi harus dilihat juga kita harus merancang stimulasi yang tepat gitu. Mungkin bisa diganti dengan permainan yang lain. Kemudian pastilah memberikan stimulasi yang bermuatan pendidikan. Kemudian ruang lingkup penilaian, ini ada 6, sama seperti aspek perkembangan, jadi ada penilaian agama dan moral, fisik motorik, kognisi, bahasa, sosial emosional, dan seni. Mungkin tidak perlu saya jelaskan ya, nilai agama dan moral kan pasti tahu tuh, apa sih aspek-aspek perkembangan atau ruang lingkup perkembangan anak di nilai agama dan moral. Yang pertama, anak mampu mengikuti gerakan sholat, gerakan beribadah sesuai agama yang dianutnya. Anak mampu mengenal tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia misalnya. Terus anak mampu menyayangi makhluk hidup, ciptaan Tuhan, menyayangi sesama seperti itu ya. Terus anak mampu berperilaku sopan, anak mampu menghormati orang yang lebih tua, anak mampu memiliki rasa empati terhadap temannya, gitu, peduli terhadap lingkungannya. Jadi itu
ruang lingkup atau aspek-aspek yang terkandung dalam nilai agama dan moral. Fisik motorik apa saja? Ini fisik motorik ini juga banyak, ada motorik kasar, motorik halus, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini ruang lingkup fisik motorik. Kognisi apa saja? Ada bagaimana mereka berdaya nalar, berpikir kritis, kemudian mampu menyelesaikan masalah. Kemudian anak mampu menyelesaikan masalah, terus dia mampu mencari solusi seperti itu ya, dengan stimulasi yang diberikan oleh kita sebagai guru. Aspek bahasa, ada bahasa reseptif, asertif, artinya adalah bagaimana anak itu mempunyai kemampuan menyimak, bagaimana anak itu mempunyai kemampuan menceritakan kembali, bagaimana dia mempunyai kemampuan menggali pengetahuan yang ada di sekitar. Sosial emosional juga seperti itu, seni juga, jadi disesuaikan. Kemudian prinsip penilaian. Nah, prinsip penilaian ini ada 8 ya, bunda-bunda. Ada otentik, sistematis, objektif, berkesinambungan, mendidik, bermakna, akuntabel, dan menyeluruh. Nah, ini pengertiannya. Apa yang dimaksud dengan prinsip penilaian otentik, di mana penilaian terhadap anak dilakukan dalam keseharian anak secara alami. Jadi otentik ini adalah yang memang sudah menjadi pembiasaan dia. Kita tidak perlu lagi menciptakan kondisi khusus gitu ya. Misalnya otentik itu misalnya pada saat bertemu guru dia sudah memulai untuk bersalaman, atau selamat pagi bunda, assalamualaikum, dia sudah bisa mempunyai kebiasaan seperti itu. Terus pada saat kegiatan mau sholat, dia sudah tahu nih sebelum sholat itu berwudu dulu, artinya tangan bajunya harus dinaikkan seperti itu, celananya harus dinaikkan untuk proses berwudu. Kemudian sistematis, penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram dengan menggunakan berbagai instrumen. Nah, ini instrumennya banyak sekali ya, jadi ada penilaian itu instrumennya bisa berupa tabel checklist gitu ya, bisa berupa catatan anekdot, bisa berupa video foto yang kita rekam dulu gitu. Objektif, penilaian didasarkan prosedur dan kriteria yang jelas serta menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya dan tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Berkesinambungan artinya terencana, bertahap, dan terus-menerus dalam kurun waktu yang ditentukan. Mendidik, proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan dan membina anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Menyeluruh artinya semua aspek pertumbuhan itu meliputi termasuk anak ABK. Bermakna, hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, dan pihak lain. Nah, ini bagaimana sih penilaian itu dilakukan? Penilaian dilakukan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Jadi kemudian dilakukan secara alami, kemudian penilaian bersifat autentik. Siapa yang melakukan penilaian? Nah, ini ada siapa yang bisa ya, ada guru dan juga bisa orang tua, terutama pada saat BBR. Orang tua bisa melakukan dengan video maupun foto, kemudian guru mencatat, mendokumentasikan, menganalisa, dan membuat keputusan. Kalau semuanya dari guru, berarti guru mencatat, memfoto, memvideokan, mendokumentasikan, menganalisa, dan membuat kesimpulan. Kemudian kapan dilakukan penilaian? Nah, penilaian ini ada berbagai jenis, ada berbagai macam. Ada yang
apa namanya, penilaian harian yang dilihat dari kegiatan mereka pada hari ini gitu ya. Ada yang bersifat penilaian bulanan, merupakan akumulasi dan juga hasil analisis dari penilaian harian. Kemudian ada penilaian semester, itu analisis dari penilaian bulanan. Kenapa Bun tidak ada penilaian mingguan lagi gitu ya? Jadi ini pun nanti pada saat bunda-bunda nantinya akan jadi sekolah penggerak, penilaian ini fleksibel lagi Bun. Bisa mungkin hanya penilaian semester sebelumnya, tapi penilaian bulanan dan hariannya mungkin lebih ke laporan secara individual seperti itu. Kemudian bagaimana proses penilaian? Nah ini teknik pengumpulan datanya bisa berupa catatan, berupa anekdot, hasil karya ataupun checklist. Prosesnya tetap melalui pengamatan gitu ya. Kemudian pengolahan data, bagaimana kita menganalisa data, menyimpulkan dan membuat keputusan. Pelaporannya ada dua macam, pelaporan tertulis dan pelaporan lisan. Boleh Bun pelaporan lisan? Oh boleh. Jadi pelaporan lisan itu bisa kita berikan ke orang tua, bisa pada saat kita pembagian rapor, gitu. Atau bisa kita undang secara khusus orang tua untuk melaporkan hasil perkembangan anak di sekolah. Gitu. Jadi boleh laporan berupa lisan itu tidak masalah, tidak dilarang. Nah, kemudian pengamatan pertumbuhan anak. Nah, pertumbuhan anak artinya kalau pertumbuhan itu hal yang bisa diukur ya Bun. Jadi pertumbuhan anak itu diamati secara langsung oleh guru dan data pengukuran akan lebih objektif dengan menggunakan alat ukur yang seharusnya, misalnya alat ukur tinggi badan, alat ukur berat badan, seperti itu. Alat ukur penglihatan kalau di DPK. Kemudian alat ukur pendengaran itu juga bisa. Jadi di sekolah sih minimal harus punya ya alat ukur ini. Gitu. Kemudian pengukuran pertumbuhan minimal mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak. Ini juga harus kita laporkan ke orang tua. Terutama untuk anak yang masih balita, karena itu masih masih tahap pertumbuhan yang optimal ya. Jadi masa-masa itu harus direkam secara berkala. Kemudian minimal dilakukan pengukuran ini sebulan sekali sesuai jadwal pengukuran. Paling enak tuh biasanya ngambilnya tanggal 10 gitu ya biar mudah, atau tanggal 5 gitu. Kemudian pengukuran dapat dilakukan oleh guru dan juga oleh petugas medis. Pengukuran harus direkam dalam catatan khusus pertumbuhan yang memudahkan guru dan orang tua untuk mengetahui rekaman anak itu sendiri, mengetahui rekam pertumbuhan anak itu sendiri. Kemudian pengukuran ini juga dilakukan untuk memastikan anak memiliki kesehatan fisik, motorik ya. Kemudian pengamatan kesehatan ini juga tetap dilakukan setiap hari. Misalnya pada saat penyambutan anak untuk memastikan dia dalam keadaan sehat, apalagi sekarang ya di masa pandemi ini. Jadi setiap anak yang datang cek suhu tubuh dulu minimal, terus memakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Kemudian pengukuran pertumbuhan ini merupakan salah satu komponen yang dilaporkan dalam laporan tumbuh kembang anak. Syukur-syukur kalau mereka mempunyai buku KIA yang ada di sekolah, ditaruh di sekolah gitu. Atau kalau tidak, orang tua bisa mengunduh aplikasi KIA online itu untuk orang tua supaya dapat mengamati hasil tumbuh kembang anaknya seperti itu. Jadi kalau di KIA online itu kelihatan
Misalnya anak ini gizinya apa gitu, pertumbuhan tinggi badannya normal kah, apa tinggi, apa pendek gitu, terus lingkar kepalanya termasuk lingkar kepala normal atau mesoleosus, saya susah nyebutnya itu, maksudnya kepala dengan lingkar kecil ataukah yang besar makro gitu ya, jadi kelihatan. Berat badannya gimana, masuk berat badannya normal kah atau berlebih kah atau kurang. Gizinya bagaimana, gizi normal, gizi baik, atau gizi berlebih ya, bukan baik, gizi berlebih, gizi normal atau baik, atau kurang gizi, itu bisa juga dilihat. Kemudian pengamatan perkembangan anak. Nah, ini apa saja yang diamati guru? Nah, kita mengamati itu dari celoteh, ucapannya, mimik wajah, gerak-gerik, perilaku, respon, hubungannya dengan anak lain, hubungan dengan orang dewasa, coretan, dan hasil karya. Nah, ini bisa mengamati. Jadi tadi ada pengamatan atau penilaian anak secara otentik ya. Jadi otentik itu hal yang memang dilakukan oleh anak. Jangan takut untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan anak selama dengan memakai bahasa yang baik. Misalnya saya kasih contoh, saya barusan dapat laporan tentang perkembangan evaluasi perkembangan anak saya sendiri gitu ya. Jadi anak saya itu mempunyai karakter yang unik gitu. Jadi dia itu untuk sosialnya bagus, cuman dia masih belum bisa karena masih di bawah 5 tahun ya, untuk mengendalikan gerakan tubuhnya, emosinya, terus dalam hal bersosial itu masih terkadang di luar batas, di luar kendali gitu. Jadi gerakannya itu suka menyenggol temannya seperti itu dan lain-lain. Nah, bagaimana cara anggaplah ini misalnya bukan anak saya, bagaimana cara melaporkannya kepada orang tua murid. Nah, itu bisa Bunda berikan laporan dengan kata-kata yang baik, misalnya seperti ini. Kan kita sekarang laporannya deskriptif ya, dalam arti kita memberikan gambaran kepada orang tua tentang perkembangan anak kita. Kita bisa menuliskan pada aspek sosial emosional misalnya. Ananda Roni telah sangat baik perkembangan di bidang sosial emosional. Namun untuk mengendalikan emosinya, misalnya dia masih mengalami kesulitan karena beberapa kali gerakannya menyenggol temannya dan itu mengakibatkan temannya terjatuh atau itu. Jadi nggak apa-apa bahasa yang seperti itu. Jadi disarankan agar supaya Ananda Roni dapat lebih diajak untuk ke lingkungan yang lebih luas seperti bermain dengan sepupunya atau bermain di arena bermain agar supaya hubungan sosial dengan orang lain lebih terjalin dengan baik dan Ananda Roni dapat lebih melihat bagaimana karakter orang-orang di luar seperti itu dengan pendampingan yang baik. Jadi nggak apa-apa kalau mau menyebutkan kekurangan anak tapi dengan bahasa yang baik sehingga orang tua itu satu tidak merasa anaknya itu wah anakku disalahin nih di sekolah aja deh gitu ya. Terus orang tua tidak merasa kok ini sekolah malah nyalahin anak saya sih, kan tugasnya dia untuk membuat anak saya itu bisa tahu aturan gitu. Jadi segala sesuatu itu harus bersinergi dalam arti harus balance ya, harus sejalan gitu. Apa yang kita berikan di sekolah harus tetap diterapkan di rumah gitu. Jadi memang memang hal ini bagai buah simalakama ya. Jadi terkadang juga kita sebagai orang tua juga ya
menerapkan hal yang disiplin gitu, tapi ternyata anak juga dengan berbagai gayanya, berbagai caranya dia bisa aja mengecoh kita sebagai orang tua. Jadi nanti ini akan harus diperdalam lagi dalam hal pelaporan ya. Nah terus ini kita harus lihat nih, coba jadi ini ada warna dan ada tulisan. Nah untuk orang yang otak kanannya lebih dominan, dia akan menyebutkan ini kuning, biru, gitu, merah. Gitu. Tapi kalau kita yang otak kirinya jalan, kita lebih fokus ke tulisannya. Nah, jadi coba sesuai tulisan. Jadi kita harus fokus sesuai. Apa yang baca tulisan? Kalau kita membaca tulisan, artinya kita membacanya merah, hijau, merah, hijau. Kita akan membaca warna kuning, merah, biru, gitu ya. Nah, makanya intinya kita adalah harus melihat apa sih yang mau kita amati terhadap anak, gitu ya. Nah, ini teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sebagian besar di kita untuk K13 kan ada 3 nih teknik pengumpulan data. Yang pertama anekdot, yang kedua hasil karya, yang ketiga checklist. Semuanya ini nanti akan menjadi portofolio anak dan akan dilaporkan kepada orang tua pada saat pelaporan gitu ya. Apa yang dimaksud dengan anekdot, hasil karya, dan checklist? Itu kita jelaskan. Nah, ini skala penilaian. Skala penilaian ini ada 4. Ada 4. Yang pertama, belum berkembang. Indikatornya adalah anak masih dalam bimbingan atau diberi contoh oleh pendidik. Anak belum menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. Nah, berarti seperti tadi, si anak Tony itu artinya kemampuan dia dalam, maksudnya dalam mengikuti perintah, dalam bersosialisasi, mungkin ya belum berkembang karena harus masih dalam bimbingan dan diberi contoh. Nah, jika mulai berkembang bagaimana? Anak masih harus diingatkan dan dibantu oleh pendidik. Anak sudah mulai menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. Nah, ini anak sudah mampu nih mengikuti perintah gitu ya sesuai dengan indikator. Kemudian berkembang sesuai harapan. Anak sudah dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan pendidik. Anak sudah menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam kelompok usianya. Bagaimana jika skalanya berkembang sangat baik? Artinya, anak sudah dapat melakukan secara mandiri dan sudah dapat membantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Kemudian, anak sudah menunjukkan kemampuan di atas indikator yang ditetapkan. Jadi, kompetensi anak ini sudah sangat baik. Artinya, dia sudah bisa membantu temannya yang mengalami kesulitan gitu. Jadi misalnya pada saat menggunting gitu ya, atau pada saat melipat, dia sudah bisa melipat dengan rapi. Dia melihat nih temannya ada yang belum bisa gitu, dia akan berinisiatif untuk membantu temannya. Dan ini juga harus sesuai dengan simulasi yang diberikan ibu guru gitu ya. Jadi ibu guru memberikan kesempatan untuk anak yang mempunyai perkembangan sangat baik ini untuk dapat membantu temannya gitu. Jadi bisa diberi stimulasi. Anak-anak siapa yang sudah bisa mengerjakan lipatan ini gitu. Ayo boleh dilihat teman yang belum bisa dibantu ya gitu. Nah, jadi ada kesempatan yang diberikan oleh ibu guru kepada anak. Kemudian ini contoh catatan anekdot.
Catatan anekdot itu merupakan catatan peristiwa yang bermakna. Nah, ini perlu digarisbawahi, ini adalah catatan peristiwa yang bermakna yang terjadi pada anak dalam situasi tertentu. Catatan anekdot juga digunakan untuk mencatat fakta, kegiatan situasi yang terjadi yang dapat dilakukan dan dikatakan anak, serta diekspresikan anak melalui gerak, bahasa, tubuh. Kemudian beberapa mesti kita perhatikan dalam membuat catatan anekdot. Nah, ini yang pertama, ingat bahwa catatan ini bermakna dan sesuai atau berkaitan dengan capaian perkembangan anak yang mengacu pada kompetensi tertentu. Misalnya kompetensi ada perkembangan nilai agama dan moral, misalnya kompetensi perkembangan bahasa, gitu ya. Guru dapat menuliskan catatan anekdot terhadap anak pada kartu atau buku. Kita juga dalam memberi laporan, misalnya memberi laporan untuk kegiatan anak, sebaiknya memang deskriptif yang bisa menggambarkan kejadian khusus itu. Misalnya nih, pada saat anak mengamati tanaman atau tumbuhan bunga gitu ya, bunga. Nah, misalnya ada si anak A, kita memberi laporannya seperti apa? Misalnya kita memberikan laporannya seperti ini secara general. Rudy pada saat mengamati bunga, dia sangat tertarik gitu. Misalnya gini, Rudy tertarik mengamati bunga gitu, dengan mencium bunga itu gitu ya. Nah, terus tidak ada bedanya dengan si Ella gitu. Ella mengamati bunga di kebun bunga dengan perasaan senang dan mencium bunga itu gitu. Nah, walaupun bahasanya beda, tapi poinnya itu adalah sama. Akan berbeda jika kita memberikan pelaporan seperti itu. Rudy pada saat distimulasi, Rudy pada saat mengamati bunga, Rudy pada saat mengamati bunga menunjukkan menunjukkan ekspresi senang dengan mengucapkan, wah, bunganya sudah mekar ya dan baunya harum, seperti itu. Kemudian Rudy pun mencium bunga itu. Nah, kan akan berbeda nih, ada hal spesifik yang disebutkan di situ. Wah, bunganya sudah mekar dan berbau harum, seperti itu. Nah, terus si Ella lagi. Ella pada saat mengamati bunga menunjukkan ekspresi senang dan tetapi dia tidak mau mencium bunga itu karena Ella sudah mengetahui bunga itu baunya harum, seperti itu. Jadi ada dua perbedaan laporan di sini dan dua-duanya detail gitu, tapi dua-duanya mengetahui dan menunjukkan ekspresi suka gitu ya. Jadi sebisanya kalau kita memberikan laporan paling tidak untuk hal-hal khusus yang terjadi itu bisa dijadikan catatan anekdot. Jadi anekdotnya juga harus sesuai dengan fakta, seperti itu. Nah, misalnya gini, format catatan anekdot ini boleh sesuai dengan contoh ini, boleh juga dengan cara ya dicatat biasa juga nggak apa-apa gitu, asalkan sesuai dengan tahapan perkembangan KD yang ada di Permendikbud itu ya, di Permen 13. Misalnya format catatan anekdot anak Hira, usianya 5,5 tahun. Lokasinya di halaman sekolah. Catatan anekdot merupakan catatan perkembangan penting dan bermakna dari waktu ke waktu. Nah, ini waktunya nih, jam 8.30 sampai 9.30. Saya kembali tadi ke catatan anekdot. Ini ada contoh catatan bagaimana kita memberikan catatan anekdot kepada anak berdasarkan waktu. Peristiwanya adalah Hira berpartisipasi dalam kegiatan bertema pasar tradisional. Dia mengatakan, aku mau jualan ikan aja.
Ketika berjualan ikan, Hira menjajakan jualannya. Ayo Bapak Ibu, beli ikannya bergizi biar badannya sehat. Nah, berarti ada pengetahuan di sini, yaitu manfaat makanan bergizi. Berarti KD-nya 2.1 fisik motorik. Nah, kalau yang tadi aku mau jualan ikan saja, berarti dia menyampaikan keinginan. Kemudian saat Hira menjelaskan pada pembeli, dia dapat menyebutkan, ini ikan bandeng, banyak durinya, tapi enak. Nah, dia juga bisa mengenal benda-benda di sekitarnya. Kemudian mau berapa kilo? Nah, dia bertanya tentang hal-hal yang ingin diketahuinya. Aku timbang dulu ya. Nah, dia mampu mengenal fungsi-fungsi timbangan seperti itu. Atau teknologi sederhana. Kemudian Hira menimbang-nimbang ikan. Ikannya mau dipotong-potong. Nah, itu dia tahu fungsi. Dia mengetahui apa yang ingin diketahuinya. Kemudian Hira memotong-potong ikan dengan pisau plastik. Berarti dia mampu melakukan gerakan yang terkontrol melibatkan koordinasi tangan dan mata. Nah, ini kemudian ada catatan anekdot lagi pada anak yang bernama Ani di ruang makan. Itu jamnya pun disebutkan jam 9.45. Ini format yang lain yang bisa dibuat. Pada saat jam makan, Ani mendatangi guru dan berkata, Bunda, Ani bawa pisang. Nah, itu berarti KD-nya 2.8. Atau mandiri dalam memotong pisang. Ini Ani potong kecil-kecil. Kemudian KD-nya 3646 mengenal bentuk dan ukuran. Itu potongan pisang. Kemudian Ani nggak dibantu loh, Ani potong sendiri pakai pisau plastik yang bisa mengungkapkan perasaan. Nah, seperti ini juga boleh formatnya dibuat. Kemudian ada lagi catatan hasil karya. Nah, ini hasil karya, kita bisa menampilkan hasil karya anak di sebelah kiri. Nama anak Hira, usianya 5,5 tahun, kemudian subtemanya karena mantu sayang, harinya Senin 27 Juli. Hasil pengamatannya menggunakan bahan atau material yang beragam, bentuk daun dan pohon sudah menyerupai, ini sudah terlihat ya. Kemudian pilihan warnanya sudah beragam dan Hira bisa bercerita tentang pohon yang dibuatnya. Nah, ini indikatornya juga terlihat. Nah, jadi kalau penilaian hasil karya juga dicek. Jadi ini KD-KD ini sudah ada di Permen ya Bun ya, sudah ada di Permendikbud 146. Jadi dilihat saja KD berapa, KD berapa. Ya, kalau KD ingat, kalau KD-nya 3 itu pasti dia berpasangan dengan KD 4 gitu. Jadi kalau KD 39 pasangannya 49. Ini kemarin pasti sudah dijelaskan ya sama Bu Heti. Nah, kemudian hasil karya bisa juga catatannya seperti ini. Misalnya hasil pencatatannya nama Asta, periode Januari, kelas TKB. Hasil karyanya seperti ini, dia bermain balok. Asta bermain balok dengan Hasan. Asta menata rambu lalu lintas di bagian tepinya. Ini mobil truk tanah, rodanya 1, 2, 3. Jadi dia bisa menunjukkan kemampuan jumlah benda. Ini lagi ada kerjaan, gunungnya longsor soalnya kena hujan. Nah, dia bisa mengenal lingkungan alam. Nah, ini juga laporan hasil karya atau pengamatan dari menggambar bebas. Nah, ini kita bisa mengamati nih, menggambar bebas ini sudah masuk tahap berapa. Terus KD berapa, menggambar bebas dengan jari tangan, tangan kanan memegang
spidol kecil warna hijau dan merah untuk membuat garis lurus. Nah, ini artinya. Ini pelangi, ini rumah, temboknya sudah rusak, ini ada cantolannya. Nah, ini dari mana nih kita tahu ini? Pasti dari komunikasi dengan si anak. Kemudian checklist. Penilaian checklist bisa berupa seperti ini. Jadi kita menjabarkan dari pengembangan tadi yang ingin kita sampaikan. Nilai agama dan moral, yaitu KD-nya yang sudah dijelaskan Bu Happy kemarin, kan sudah ada pembagiannya. Nah, ini indikatornya kita bisa memasukkan sesuai dengan tahapan atau stimulasi yang kita berikan ke anak. Nah, kita mau anak itu apa nih indikator kita? Oh, terbiasa mengucapkan kata-kata pujian ketika melihat ciptaan Tuhan, terbiasa merawat tanaman atau binatang benda-benda sekitar. Gitu. Nah, ini apa checklistnya? Belum berkembangkah? Mulai berkembang sangat baik, berkembang sesuai harapan atau berkembang sangat baik. Nah, ini bisa kita buat seperti ini laporannya. Nah, checklist yang seperti tadi tinggal di checklist, indikatornya sudah tahu ya, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Nah, saya seperti ini. Instrumen penilaian, nama anak, aspeknya apa saja, yang mau diisi, silahkan jadi bebas. Nah, kemudian pengolahan data. Pengolahan data ini ada pengolahan data mingguan, bulanan, semester. Mingguan ini berarti merupakan hasil dari penilaian harian. Mingguan ini sekarang sih kalau untuk pelaporan lebih tidak terlalu maksudnya sekarang lebih ke bulanan atau semester. Nah, misalnya seperti ini, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat hasil seperti ini. Kemudian checklist dan hasil karya. Ini kita analisis dominannya apa? Apakah berkembang sesuai harapan atau mulai berkembang atau berkembang sangat baik seperti itu. Satu format ini bisa untuk satu anak. Nah, ini rekap bulanan. Rekap bulanan merupakan analisis dari keseluruhan kegiatan selama 1 bulan. Kemudian rekap mid semester ini boleh dilakukan juga pada saat sebelum. Jadi ini per 3 bulan ya, kalau semester itu misalnya Agustus, September, Oktober. Nah, ini kompetensi dasar dan indikator ini tidak baku ya Bun, jadi tidak baku. Jadi ini boleh Bunda rubah, misalnya mengucapkan kata-kata thayyibah, atau anak terbiasa memulai mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua, misalnya itu boleh. Jadi sesuai dengan tahapan mereka. Kemudian yang terakhir portofolio. Portofolio itu merupakan kumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang menunjukkan pencapaian perkembangan anak dari waktu ke waktu. Bisa berupa hasil karya, foto anak, rekaman suara, video, dan lain-lain. Setiap anak itu punya portofolio yang disusun berdasarkan urutan tanggal dan diberi identitasnya. Satu portofolio berisi untuk satu anak. Kemudian portofolio ini dapat disimpan dalam wadah yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sekarang kan sudah banyak tuh yang menjual map-map portofolio. Itu bagus sekali ya untuk nanti pelaporan ke orang tua. Nah, terakhir ini pelaporan. Untuk rapot K13 dari checklist tadi, dari anekdot tadi, dari penilaian hasil karya tadi, kemudian kita jabarkan menjadi satu deskripsi, menjadi satu cerita yang berupa hasil dari penilaian tadi, sehingga bisa dibaca oleh orang tua dan menggambarkan perkembangan anak itu sendiri. Misalnya nih, jadi penilaian kita kalau K13 itu ada 6 aspek perkembangan, berarti
penilaian kita ada 6, misalnya gini, laporan perkembangan nilai agama dan moral. Perkembangan agama dan moral Hira berkembang dengan sangat baik. Hira dapat mengenal makhluk-makhluk dan benda-benda di sekitarnya sebagai ciptaan Tuhan. Hal ini tampak ketika kegiatan mengamati hewan dan tumbuhan yang terdapat di lingkungan sekolah. Hira dengan tepat dapat menyebutkan jenis tumbuhan yang dia amati, ciri-cirinya, dan manfaatnya untuk manusia. Nah, sebaiknya juga ada foto dokumentasi Hira atau anak pada saat perkembangan nilai agama dan moral ini. Selain itu, Hira juga mampu memimpin doa sebelum mulai belajar dan sebelum mulai makan sehingga sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Hira juga mampu melafalkan secara bersama-sama surat-surat pendek dalam Al-Quran dan mampu melakukan kegiatan beribadah sehari-hari bersama teman-temannya dengan tuntunan orang dewasa. Jadi kita kalau laporan ke orang tua nggak perlu menulis coding-coding tadi, maksudnya ini kode 3.1, orang tua kan nggak paham punya, kecuali yang orang tuanya juga guru PAUD gitu. Jadi itu semua kita jabarkan ke dalam kalimat yang baik dan positif. Perlu diingat, segala sesuatu yang kita tuliskan itu sebisanya dengan bahasa positif. Jangan sampai ada 1 labeling, 2 bahasa negatif, 3 bahasa yang menimbulkan multi persepsi gitu ya, atau kalimat yang bias gitu ya. Bias itu dalam arti kita tuh betul-betul menyebutkan kata-kata yang umum gitu ya, umum. Misalnya kalimat yang bias itu seperti apa? Misalnya gini, Hira dapat mengamati hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, ini sebenarnya bias ini. Hewan dan tumbuhan yang terdapat di lingkungan sekolah itu bias, tapi ini diperkuat dengan Hira dengan tepat dapat menyebutkan jenis tumbuhan yang dia amati. Nah, ini yang memperkuat bahwa tumbuhan apa, oh ternyata tumbuhan diamati, dia tahu ciri-cirinya dan manfaat untuk manusia, seperti itu. Nah, kemudian disajikan naratif sesuai dengan aspek perkembangan. Nah, ini tadi, jadi kita memberikan laporan itu dalam bentuk narasi. Nah, ini perkembangan fisik motorik itu juga berupa narasi. Nah, nanti bisa kita baca ya. Kemudian perkembangan kognitif. Jadi tadi sudah 2, ini yang ketiga, laporan perkembangan kognitif. Nah, perlu diingat ada kekuatan yang harus kita tuliskan di sini. Kekuatan ini menggambarkan perkembangan yang telah dicapai atau dikuasai anak dengan baik secara umum atau dengan istimewa dia sudah menguasai. Misalnya mengamati perkembangan kognitif Hira merupakan hal yang menyenangkan. Setiap harinya Ananda menunjukkan perkembangan dan konsistensi yang luar biasa dalam mengerjakan karya-karyanya. Hira penuh dengan ide dan gagasan dalam menggunakan alat dan bahan yang kami sediakan. Nah, seperti ini. Jadi ini menggambarkan narasi atau cerita daripada Hira itu sendiri dalam bentuk tulisan. Memang kelemahan kita, rata-rata kita ada kesulitan ya dalam membuat kata-kata yang baik atau kata-kata yang tepat lah. Apalagi kalau di dalam kelas itu yang diampu anaknya banyak, misalnya satu kelas ada 15, 17 gitu. Harus 17 anak itu kita tuliskan 6 aspek perkembangannya. Nah, itu terkadang ada guru yang kesulitan sehingga dari 16 itu mungkin samplingnya hanya 5 gitu. Jadi hampir 3 anak itu sama semua nilainya, dan ada yang parah juga karena ini ada menuliskan nama, terkadang lupa mengganti nama si anak gitu. Di laporan anak si Cici tertulis Melati gitu kan. Jadi perlu disikapi, hati-hati bagi kita para guru gitu.
kalaupun kita mau membuat yang sama, kalau memang perkembangannya itu sama, tapi saya yakin nggak ada ya perkembangan anak itu yang sama persis gitu, pasti berbeda gitu. Paling tidak adalah hal yang berbeda yang menjadi kekuatan anak tertentu gitu, anak itu sendiri. Nah, kemudian perkembangan bahasa ini juga perlu ditambahkan foto, sosial emosional. Nah, rekomendasi nih, ini yang perlu nih berupa saran atau anjuran di rumah dalam rangka meningkatkan atau mengubah perilaku yang belum tercapai secara umum maupun secara spesifik. Ayah bunda diharapkan di rumah dapat memberikan kesempatan yang luas kepada anak, memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Hira untuk menjadi pemimpin dalam membuat kesepakatan bersama tentang aturan di rumah. Misalnya dalam memilih kebutuhannya dan lain sebagainya. Ini rekomendasi. Boleh juga ditambahkan pesan-pesan atau pesan saran dari orang tua, itu boleh juga. Jangan takut, kalaupun orang tua memberi pesan ya nggak apa-apa. Istilahnya kalau kita dikritik, kalau kita diberi masukan, itu artinya pasti karena mereka memperhatikan kita dengan detail gitu ya, untuk kebaikan kita semua. Jadi tetap positif gitu, walaupun sebenarnya sakit gitu ya, tapi tetap berpikir positif. Contoh narasi yang menggambarkan kekuatan anak. Hira sudah dapat konsisten dalam menggunakan air secukupnya. Ditunjukkan dalam kegiatan mencuci tangan misalnya. Hira menunjukkan perkembangan dalam yang menggembirakan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keinginannya. Misalnya Hira sudah dapat menggunakan zat rayon sesuai dengan kebutuhannya. Contoh narasi dan rekomendasi yang tadi. Nah, penutup. Pada umumnya, capaian perkembangan Ananda hingga akhir tahun berkembang sesuai harapan, kemandirian, dan lain-lain. Ini bisa kita tuliskan. Informasi pertumbuhan, ini boleh seperti ini, boleh berupa tabel. Informasi kehadiran, kemudian kepala sekolah, guru wali kelas. Kalau mau, sebenarnya ini harus ditambahkan ya, wali murid atau orang tua siswa. Nah, terakhir ini tugas di LMS, nanti silakan dibuka LMS-nya masing-masing. Tugasnya membuat instrumen penilaian pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Nah, jadi ada 3 nih tugasnya nih. Penilaian checklist dilakukan selama 3 hari. Observasi untuk 1-3 anak. Jadi paling tidak ya jangan 1 ya. Saya sih berharap ada 2 lah minimal gitu. Kalaupun 3 ya bagus lagi. Jadi sebisanya 2 anak. Anaknya boleh nggak 1 anak aja? Boleh. Jadi maksudnya 3 penilaian ini adalah untuk 1 anak boleh. Misalnya anak bernama Habibi gitu ya. Habibi, penilaian checklistnya ada, penilaian anekdotnya ada, hasil karyanya ada. Kemudian yang kedua, anaknya misalnya Nana, gitu. Nana, checklist ada, anekdot ada, hasil karya ada, boleh. Jadi boleh 2 anak ya dilakukan. Nggak susah kok ini tugasnya, mudah karena pasti sudah dilakukan oleh bunda-bunda semua gitu ya. Perlu diingat, checklist artinya kegiatan yang memang sesuai juga dengan yang Bunda Happy minta kemarin ya. Jadi sesuai dengan perencanaan. Jadi capaian apa yang ingin kita capai, misalnya dalam aspek perkembangan agama dan moral. Misalnya yang mau kita capai adalah anak bisa mengucapkan kalimat thayyibah, atau anak dapat mengamati atau berempati terhadap temannya yang mengalami kesulitan gitu, atau anak dapat mengucapkan salam tanpa diminta, seperti itu. Jadi itu ya, silahkan checklistnya berarti
Jangan lupa checklist berarti ada 6 aspek perkembangan yang diobservasi atau yang dinilai. 6 aspek perkembangan yang di checklist. Kalau anekdot itu boleh satu waktu aja nggak apa-apa. Hasil karya itu untuk 2 anak minimal. Oke, terima kasih. Sudah selesai materinya. Ya, Silakan. Bun. Silakan nanti dipelajari lagi, dibuka lagi oleh terutama modul 6 ini karena masih ada 3 modul lagi. Jadi masih ada 4 hari, 3 modul yang lumayan juga menyita. Jadi nanti kalau untuk materi teknis dalam arti pembelajaran anak usia dini itu hari ini sudah selesai ya. Bu Febrina suaranya ya? Karena story. Jadi kalau untuk pembelajaran itu materinya sampai modul 6 ya bunda-bunda. Terus selanjutnya nanti besok itu pendalaman materinya tentang kesehatan dan gizi. Kemudian nanti modul 8 komunikasi dalam pengasuhan. Dan yang terakhir nanti kalau tidak salah etika ya, etika dan karakter gitu. Nah, jadi kemarin di awal sudah ada konsep dasar, kemudian sudah ada perkembangan anak, kemudian ada pengenalan anak ABK, dilanjutkan dengan cara belajar anak usia dini, kemudian perencanaan, dan yang hari ini penilaian. Nah, kita berharap sih untuk secara garis besar, bunda-bunda sudah punya lah modal dalam arti mempelajari modul-modul atau bahan ajar yang berkaitan dengan itu. Oke, sudah ada yang raise hand, Bu Febrina Sari. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan boleh. Berarti yang kita nilai penilaiannya sesuai yang kemarin Bun ya, misalnya yang usianya 0 sampai 2 berarti penilaiannya 0 sampai 2 juga. Enggak mesti. Oh, Jadi, iya. boleh kalau untuk penilaian bebas, tidak mesti. Saya sih berharap untuk tugas penilaian ini, saya berharap untuk tugas penilaian ini Bunda bisa ambil sampel siswa yang Bunda ampu aja di sekolah, gitu, ambillah 2 anak. Tapi yang perlu di garis bawahi atau dicermati adalah aspek perkembangannya. Jadi untuk checklist itu ada 6 aspek perkembangan, artinya 6-6-nya itu benar-benar dilihat gitu ya, diobservasi perkembangan agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognisi, bahasa dan seni. Jadi itu betul-betul diobservasi sehingga nanti bisa bisa terlihat apa yang menjadi capaian dari anak itu sendiri. Terus formatnya boleh silahkan mau mengikuti yang di modul boleh, mau sesuai dengan yang di sekolah Bunda silahkan, jadi tidak masalah. Ada lagi yang mau bertanya? Bun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan. Tanya kalau checklist itu kan misalnya kita kan setiap hari misalnya ada penilaian checklist itu Bun, kan 1 minggu. Ya. Nah dari misalnya hari Senin NB, terus yang banyak itu misalnya BSH, terus misalnya yang sedikit itu NB. Yang kita ambil nanti di 1 minggunya tuh apa itu Bun? BSH-nya kah atau yang banyaknya itu kah atau yang sedikitnya atau yang menonjol? Itu aja Bun yang saya tanyakan. Makasih. Iya benar ini. Jadi dalam penilaian itu kalau rekapitulasi atau hasil mingguan itu dilihat dari semua indikator aspek perkembangannya. Misalnya aspek perkembangan
nilai agama dan moral. Hari Senin dia apa, hari Selasa apa, Rabu apa, diambil yang dominan. Jadi yang dominan, kalaupun yang dominan itu sudah berkembang atau berkembang sangat baik, berarti berkembang sangat baiknya yang kita nilai. Nah, yang untuk belum berkembangnya itu berarti bisa kita drill ulang gitu, bisa kita ulangin penguatan di situ gitu sampai dia tercapai seperti itu. Kalaupun tidak tercapai, bisa kita kuatkan kepada orang tua untuk menguatkan itu di rumah seperti itu. Ya, jadi seperti itu Bunda Rini ya, ambil yang dominan dan yang belum kuat bisa distimulasi ulang. Kalau memang tidak tercapai di sekolah, bisa dilanjutkan di rumah. Misalnya, kalau untuk aspek agama dan moral itu anak belum begitu bisa mengikuti membaca doa atau belum bisa mengikuti doa-doa harian gitu dengan baik gitu ya, itu mungkin bisa dikasih saran dilatih terus di rumah gitu pada saat dia masuk kamar mandi, mau tidur, bangun tidur seperti itu ya. Silakan yang lain. Iya Bun, makasih Bun, makasih banyak Bun. Iya Bun, sama-sama. Terus ini pesan juga untuk bunda-bunda semua, kalau memang membutuhkan waktu tambahan untuk mengerjakan tugas, dikomunikasikan ya ke narasumbernya gitu ya, ke pelatihnya yang mendampingi gitu, karena ada waktu, ada batasan waktu kalau di LMS itu untuk mengerjakan tugas. Jadi kami bisa koordinasi untuk membuka lagi. Tapi sebisanya sih saya pikir bisa aja ya tiap hari dilanjutkan, kan sudah tinggal 4 hari lagi. Ya. Udah ya, kalau sudah cukup saya kira sekian ruang diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bunda semua selalu dalam keadaan sehat, bisa mengerjakan kegiatannya sampai selesai, jangan sampai menyerah ya Bun, istilahnya tidak apa-apa terlambat, yang penting mengerjakan gitu. Kami juga sangat memaklumi gitu ya kesibukan masing-masing Bunda gitu. Yang penting ada komunikasi, karena memang kalau tidak selesai kita tidak akan bisa berlanjut ke langkah berikutnya gitu ya. Jadi yang belum selesai tadi segera selesaikan sehingga bisa lanjut ke hari-hari berikutnya ya. Oke, sampai di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan. Bu Dewi mau ada yang ditanyakan? Enggak Bun, itu kalau checklist indikatornya tiap anak beda nggak apa-apa ya Bun? Oh iya boleh, checklist nggak apa-apa. Jadi indikator setiap anak berbeda itu berarti stimulasi setiap anak berbeda gitu ya? Oh iya boleh. Berarti udah merdeka belajar ya anaknya ya. Karena nanti kalau pakai kurikulum merdeka belajar itu memang setiap anak pasti berbeda, apa yang capaian pembelajarannya pun berbeda gitu. Jadi tidak semua anak sama. Nggak apa-apa Bu Dewi, silakan. Iya Bun, kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih ya. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.